Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh masyarakat pengguna BPJS Indonesia? Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam hal apapun tentunya. Yuk, kali ini saya ingin berkomentar sedikit kan tentang kenaikan iuran BPJS. BPJS itu apa ya? Sama halnya dengan asuransi kesehatan, cuman yang dikelola oleh negara. Tapi saya kira tetap melibatkan swasta di dalam sana. Jadi pernah saya buat video tentang soal kenaikan BPJS dahulu yang akhirnya tidak jadi dinaikkan waktu itu. Dan waktu itu memang belum terjadi corona, belum adanya COVID-19. Jadi lagi-lagi bahwa niat awal pemerintah mengadakan program BPJS itu niatnya untuk apa? Gitu kan. Mensejahterakan bukan mensejahterakan, memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sampai ke lapisan bawah, atau memang hanya dijadikan alat gitu. Ya, logikanya seperti ini. Jadi BPJS ini kan terbagi beberapa kelas tuh, sehingga kita bisa melihat bahwa tujuan dari BPJS ini sebenarnya ingin menjangkau sampai ke masyarakat ke bawah-bawahnya gitu kan. Karena dibagi beberapa kelas, sehingga pikiran awal dari situ ya bagaimana iuran itu bisa tidak memberatkan lapisan masyarakat yang ada di bawah secara ekonomi. Cuman memang ini seringkali dijadikan menurut saya secara pribadi ya. Dalam video sebelumnya saya pernah berkomentar bahwa dulu saya tidak sepakat dengan kenaikan BPJS itu karena memang ya banyak hal yang perlu diperbaiki kayak gitu kan. Dari sisi layanan dan segala macam halnya. BPJS ini kan terbagi beberapa kelas. Kelas 1, 2, dan 3 itu berbeda. Berbeda apa ya? Mungkin bisa jadi berbeda jenis kamar, jenis apa ya? Bisa jadi jenis kamar pas waktu melayani di rumah sakit, jenis yang jelasnya kalau jenis layanan itu bisa kawan-kawan lihatlah kayak gitu kan, secara pengalaman pribadi kawan-kawan ya kan. Terus saat ini di masa pandemi COVID-19 ini semakin meluas dan membuat banyak ekonomi masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu terhenti. Orang-orang yang berjualan itu tidak bisa berjualan, bisa berjualan pun tidak seperti dulu penghasilannya kan. Mungkin saat ini mereka itu untuk makan sendiri saja bingung kayak gitu kan. Sedangkan mereka ini tentu berpikir bahwa kesehatan itu penting. Mereka adalah salah satu pengguna layanan BPJS ini. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menaikkan iuran BPJS ini, saya melihat pemerintah kayak mati kutu, bukan mati kutu ya istilahnya tuh, tidak bisa mencari jalan keluar lagi. Karena salah pertama itu ya membuat surat hutang lagi,
Ya, salah kedua ya bisa jadi menaikkan iuran BPJS, bisa jadi menaikkan pajak dan segala macamnya. Ini saya berkomentar seperti ini ya, bukan persoalan saya tidak senang Jokowi atau gimana, bukan. Karena pada dasarnya kebijakan itu akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Apapun itu kebijakan pemerintah, ya kan, dalam bidang apapun itu, dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan segala macamnya, itu lagi-lagi bahwa berdampak sampai ke bawah kayak gitu kan. Ya, salah satunya yang berdampak itu bahwa masyarakat kita ini, bahwa penghasilan negara kita ini, ya salah satunya dari pajak itu. Dari pajak, dari apa ya, BPJS ini termasuk BUMN atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi dia di bawah Kementerian Kesehatan mungkin. Jadi sangat-sangat disayangkan kayak gitu kan. Disayangkan, saya jelas berpikir positif dengan orang-orang yang ada di pemerintahan kan. Karena tidak mungkin orang yang tanpa ilmu, orang yang tanpa pengalaman, orang yang tanpa bisa berpikir luas bisa ada di situ. Tentu mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik kayak gitu kan, yang bisa mewakili masyarakat Indonesia. Sehingga apapun yang mereka diskusikan, yang mereka obrolkan kayak gitu kan, sehingga nanti menjadi sebuah kesepakatan yang berbentuk keputusan yang itu tidak merugikan masyarakat kayak gitu kan. Nah, kalau seperti ini, kalau menaikkan iuran di tengah pandemi COVID-19 ini sangat-sangat miris. Karena logikanya seperti ini. Yang paling terdampak dari COVID-19 ini jelas orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Orang-orang yang yang secara penghasilan itu sangat tergantung dari mereka berjualan kayak gitu kan. Dari buruh harian atau gimana. Di pandemi ini mereka itu ya terhenti. Ya, kalau mungkin kawan-kawan di sini yang menonton, yang merasakan atau yang langsung menyaksikan langsung kejadian bagaimana orang kesusahan makan saat ini kayak gitu kan. Terus pemerintah menaikkan iuran BPJS itu. Ya, saya melihat ya pengguna BPJS ini jelas yang menengah ke bawah itu adalah orang yang paling banyak menggunakan BPJS. Karena saya kira ketika orang itu penghasilannya tinggi dan kelas ekonominya menengah ke atas, mungkin dia tidak menggunakan BPJS. Bisa saja dia menggunakan asuransi yang lain gitu, asuransi swasta dan segala macamnya. Terus pengguna pengguna BPJS yang menengah ke bawah ini, mereka harus ya misalkan ya kan, iuran itu 1.000 terus dinaikkan 2.000 di zaman pandemi saat ini, ya mereka akan merasa keberatan sekali. Sedangkan di sisi lain, kesehatan itu atau mereka itu tidak tahu kapan sakit, kapan apa, dan mereka harus antisipasi itu, dan mereka harus kalau sakit harus berobat kayak gitu. Dan mereka menjadi bingung akan hal itu, sehingga di mana sebenarnya mereka berpikir orang-orang yang di pemerintahan ini sehingga bisa menyatakan hal itu kayak gitu. Saya semakin bingung akan hal itu, karena ini membuat saya tanda tanya besar soal COVID-19 ini. Karena kalau mereka berpikir yang terdampak secara ekonomi dari COVID-19 ini orang menengah ke bawah, terus mereka menaikkan itu. Nah, sedangkan pengguna BPJS itu adalah orang menengah ke bawah yang paling banyak kayak gitu. Terus saya ini bingung di mana mereka berpikirnya, di mana kayak gitu. Apa tidak ada jalan keluar lain kayak gitu kan. Ya, ini bukan persoalan saya ini terlalu saya tidak bukan berarti saya sangat berani menghadapi COVID-19, bukan. Atau mungkin kata orang itu
saya itu apa ya, meremehkan COVID-19, bukan. Ya, saya takut dengan COVID-19, takut ya, gitu kan. Cuman lagi-lagi bahwa ya silakan masyarakat rasakan sendiri yang menonton video ini. Mungkin kalau ada penjelasan lain yang bisa mencerahkan orang, bisa di kolom komentar. Kenapa sih pemerintah sampai bisa menaikkan BPJS ini, kenapa? Tapi memang hari ini obrolan kita hari ini memang agak kurang karena saya tidak saya mengobrolkannya ini sendiri kayak gitu kan. Mungkin nanti di lain waktu saya akan ngobrol dengan orang yang sedikit paham atau orang yang sangat paham dengan kenapa sampai pemerintah menaikkan BPJS ini. Mungkin saya agak-agak ngeri kan dengan video ini. Entah nanti bisa ditayangkan atau tidak, saya tidak tahu. Kalaupun bisa ditayangkan, ya syukur alhamdulillah. Karena sempat dulu saya buat video tentang bagaimana COVID-19, bagaimana pemerintah menangani COVID-19, dan tidak bisa tampil di channel saya. Mungkin saya tidak tahu kan bagaimana itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Jadi menurut saya, ya pikir-pikir lagi lah untuk menaikkan iuran itu. Jadi ini apa ya, ketika pemerintah menaikkan iuran itu, saya melihat ada yang ditutup-tutupi soal corona kayak gitu kan. Apakah memang selama ini hanya di pemberitaan yang diangkat kayak gitu kan, atau gimana, sehingga ya jelas kini sekarang ini masyarakat itu ketakutan soal COVID-19 ini. Ditambah lagi beban mereka harus, BPJS mereka harus naik iuran mereka. Jadi ya saya bukan takabur soal COVID-19, bukan. Jelas saya salah satu orang yang sangat menakuti COVID-19 itu. Cuman ya mungkin masyarakat bisa menilai sendiri, kawan-kawan yang menonton video ini bisa menilai sendiri. Kalau sampai memang dinaikkan ataupun memang sudah dinaikkan, ya sangat miris sekali kan. Karena saat ini masyarakat itu sedang kesulitan secara ekonomi. Dan mungkin saat ini ya yang ekonominya di era pandemi ini, mungkin yang ekonominya stabil bahkan naik atau malah bertambah harta mereka, mungkin di tataran ya orang-orang yang sebelum COVID ini memang ekonomi mereka sudah stabil, dan terus mungkin usaha mereka tidak terganggu di COVID-19 ini, atau mungkin bahkan mafia-mafia yang tetap berjalan gitu kan. Mohon maaf ini mafianya, mohon maaf. Mungkin itu saja obrolan kita malam ini. Ya sekali lagi bahwa mungkin saya salah satu dari pengguna BPJS. Keluarga saya mungkin semuanya menggunakan BPJS, mungkin termasuk keluarga Anda. Sekali lagi bahwa saya sangat berharap bahwa pemerintah itu bisa mencari solusi yang tidak memberatkan rakyat di COVID-19 ini kayak gitu. Di zaman COVID-19 ini ya silahkan, saya dan mungkin kawan-kawan juga sangat mendukung ketika apapun keputusan pemerintah itu ya demi kebaikan kita bersama seluruh rakyat Indonesia, itu jelas. Tapi untuk saat ini saya merasa ini kayak salah jalan kayak gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukan sekali ini isu kenaikan BPJS ataupun pajak
ataupun utang luar negeri sudah berkali-kali kan, dengan alasan kegunaannya untuk A, untuk B, untuk pindah ibu kota dan segala macamnya. Cuman itu kan nihil hasilnya kayak gitu kan, nihil apa namanya tuh, tidak bisa dirasakan dampaknya kayak gitu kan. Nah saat ini mulai lagi dengan pola yang sama. Nah kalau ini memang akan berhasil dalam hal penanganan COVID-19 atau dalam hal kebutuhan belanja negara dan segala macamnya, mungkin ya bisa saja diokekan kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi bahwa saya kira kurang tepat kalau saat ini harus dinaikkan karena kondisi masyarakat sedang kesakitan. Mungkin itu saja dari saya. Lagi-lagi saya mohon maaf, ini bukan bukan berarti ketika saya mengkritik tentang keputusan itu tidak senang dengan Jokowi dan segala macam, bukan. Lagi-lagi bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu sekecil apapun silahkan menyumbangkan ide dan pikiran kawan-kawan, selagi itu demi kebaikan bersama silahkan. Tapi kalau demi kebencian dan segala macamnya, saya kira itu kurang bagus. Oke, salam dari Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.